Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat iman dan Islam, yang dengan dua nikmat ini maka kita semua amal perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dua nikmat ini kita akan ditempatkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dua nikmat, kesempatan dan kesehatan, yang dengan dua nikmat ini pada siang hari ini kita bisa melakukan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta seorang orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan kita berharap termasuk di dalamnya. Amin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mengajarkan kepada kita yang kadangkala kita berbeda, yaitu berkaitan dengan ukuran. Kalau kita ditanya dalam kehidupan sehari-hari ini, siapa orang yang pintar, siapa orang yang cerdas, maka jawabannya adalah orang yang mungkin punya gelar profesor, doktor, LC, MA, PhD dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat ukuran berbeda, sebagaimana dalam hadis yang tadi saya bacakan di awal. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai. Siapa itu? Kata Rasulullah, adalah mandana nafsahu
wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menghitung-hitung dirinya dan dia beramal lima ba'dal maut, beramal untuk kehidupan setelah mati. Rasulullah pernah juga di hadapan para sahabat bertanya, "Ya sahabatku, kalau menurut kalian siapa orang yang kaya itu?" Maka seperti kita pun saat ini, para sahabat menjawab, orang yang kaya itu yang menggunakan pakaian bagus, yang menggunakan kendaraan yang bagus, dan seterusnya. Kita mungkin juga akan mengatakan begitu kalau ditanya siapa orang yang kaya, yang memiliki banyak harta, memiliki sekian rumah, memiliki tabungan sekian triliun misalkan, itulah orang yang kaya. Tetapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisal ghina bi kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Tidak dikatakan kaya bikasratil aradi, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya kekayaan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dikatakan kaya itu adalah kaya hati. Dan banyak lagi ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang hal yang seperti ini. Para jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari ini? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu mengajarkan kepada kita agar kita tidak hanya memikirkan kehidupan dunia. Allah mengingatkan kita bahwa kehidupan itu bukan hanya sekali saja. Kehidupan itu bukan hanya kehidupan dunia, tetapi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Jadi umat Islam, orang-orang yang beriman itu diajari oleh Allah dan Rasulnya itu berpikir bukan hanya masa depan di dunia ini, bukan nanti kerja apa, nanti gelarnya apa, punya anak berapa, istri berapa. Tetapi Allah dan Rasulnya itu sudah mengajarkan sampai mati, setelah mati itu bagaimana. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga seluruh aktivitas kita itu senantiasa dikaitkan dengan bagaimana kita nanti kalau setelah mati. Bagaimana kalau nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan segalanya kepada kita, yang telah menitipkan segalanya kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini. Itu bukan untuk banyak-banyakan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan amal, tidak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah itu menciptakan mati, Allah menciptakan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kita, untuk mengetahui hambanya itu. Hambanya yang apa? Ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalnya, bukan aksaru amalan, bukan siapa yang paling banyak amalnya, tetapi ahsanu amal. Siapa yang paling baik amal? Ya tentunya yang paling baik adalah yang banyak dan baik. Tetapi fokus kita itu adalah
adalah siapa yang paling banyak, yang ahsan amal kita itu. Maka setiap kita itu harus melihat amal kita, bukan hanya menghitung amal kita, tetapi kita harus melihat apakah amal kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang ihsan atau tidak. Itu yang harus dihisab, yang harus dinilai setiap hari. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum nanti kita dihisab. Maka dari itu para jamaah, kalau orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak memiliki akidah Islam, maka kebahagiaan bagi mereka itu adalah ketika mereka mampu memuaskan kebutuhan jasmaninya, mampu memuaskan kebutuhan nalurinya. Kadang kita tidak bisa membedakan mana kepuasan, mana kebahagiaan. Lapar itu harus dipenuhi. Ketika ada makanan masuk, maka kita puas. Kenapa? Karena rasa lapar itu hilang. Itu kepuasan. Kenapa? Karena kebutuhan kita dipenuhi. Laki-laki yang punya kecenderungan naluri seksual kepada wanita, ketika dia ingin, maka kalau itu dipenuhi, maka dia puas. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah terpuaskan. Tetapi apakah ketika yang kita makan, yang kita lakukan itu sudah memuaskan kebutuhan kita, apakah itu bisa menciptakan kebahagiaan? Belum tentu. Maka kebahagiaan itu bukan materi. Kalau kebahagiaan itu materi, maka tidak akan ada orang-orang kaya itu yang bunuh diri. Tidak akan ada. Kalau kebahagiaan itu adalah popularitas, menjadi public figure. Kalau anak-anak muda sekarang itu subscribernya banyak, jutaan. Apakah itu kebahagiaan? Tidak. Kalau keterkenalan, popularitas itu adalah sebab kebahagiaan, maka tidak akan ada artis-artis itu yang bunuh diri. Faktanya banyak. Kalau kasur, kamar yang bagus, rumah yang bagus itu adalah sebab kebahagiaan, maka tidak akan ada orang-orang yang kaya yang memiliki kamar dan kasur bagus, dia tidur harus meminum obat tidur. Inilah kuasa luar biasanya ajaran Islam. Jadi kebahagiaan bagi seorang mukmin adalah ketika setiap yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya adalah kebahagiaan. Maka tidak perlu resah dengan sedikitnya harta yang sekarang kita miliki. Tidak perlu gelisah karena kita tidak terkenal sebagaimana para artis. Tidak perlu susah dengan rumah kecil yang kita tempati. Yang penting apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah kebahagiaan terbesar bagi kita. Ridwanullah, keridhaan Allah, itulah yang kita harapkan. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan rahmatnya.
Allah akan memberikan kasih sayangnya, dan karena rahmat Allah inilah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah al-Islam. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu membawa rahmat, dan rahmat itu yang akan membawa kita pada kebahagiaan yang hakiki. Maka Allah berjanji, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang a'rada an dzikri, yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari kitabku, yang berpaling dari petunjukku, yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang berpaling dari ajaran Rasulullah, maka dia akan diberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit di dunia. Boleh jadi dia memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya itu tidak akan puas. Orang-orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang kekurangan harta. Lihat siapa yang koruptor itu. Mereka adalah orang-orang yang kaya, tetapi Allah memberikan kesempitan dia di dalam kehidupan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti para jamaah sekalian, kelak di akhirat Allah akan membangkitkan mereka yang berpaling dari kitab dan sunnahnya itu dalam kondisi buta. Maka sebaliknya, kalau kita teguh membawa syariat, baik di dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat maupun negara, kalau ingin bahagia, maka peganglah syariat, peganglah kitab, peganglah ajaran Rasulullah SAW. Maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita untuk senantiasa terikat dengan hukum-hukum Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.